satu lagi pertanyaan orang-orang. Nggak MBA kan Kak? Gitu. PPK. Cia Wardana. Molan. Kita Bebita. PPK. Coba ini aku share. Oh, ini yang ini. Wis gila. Gitu PPK. Jadi emang dia seorang rahasia namanya juga selebriti ya. Jadi Anjir. Rahasia-rahasiaan. Astagfirullahaladzim. Tapi ya ada temen gua nanya ya PPKers ya. Itu prank bukan sih? Sampai gitu nanya. Ih, sampai dibilang Bener. itu syuting Asli. film ya katanya. Asli Kenapa temen sih gua nanya. orang? Bener itu. Kayak seakan-akan hidup aku penuh gimmick gitu ya. Anjir, gak Dan ada orang yang percaya. lucunya dia nunggu sampai ujungnya nih apa nih mau apa sih, kayaknya enggak dah ini kayaknya Kayak prank. tiba-tiba tapi emang ada suka kan segera gitu. di bioskop Nah, gitu ya. kayaknya. Enggak ada, beneran aku Jelasin buka. sekarang. Jadi teman-teman Sama semuanya, satu lagi pertanyaan orang-orang. Nggak MBA kan Kak? Gitu. masa enggak? Kenapa aku dar-der-dor persiapannya cuma berapa bulan itu ya? Ini aku expecting guys. Dia malah pengennya. Men, ya Allah. Makanya kalian nggak kalau aku beberapa bulan yang lalu sering ke rumah sakit. Itu lagi promil. Program hamil. Alhamdulillah nih dedekku ya. Nah, anak pertamaku MBA. Enggak ada MBA, malu kan. Masa sih udah seumur ini masih belum tahu caranya. Semua masalah timing, bro. Timing, bro. Berarti perpustakaan kamu ini close for Nah, nanti dulu, satu-satu Oke, dulu, oke, satu-satu oke, dulu. oke. Jadi pertama-tama kalau ada orang yang menyangka apakah pernikahan aku itu adalah gimmick, Mm-mm. tidak. Ya, apakah itu adalah marketing film baru, tidak. Ya, belum ya. Walaupun memang ya ada film-film baruku tapi bukan ini. Ya. Ini tidak salah satunya gitu kan. Ya emang aku menikah. Guys, percayalah aku menikah. Bisa kok aku ternyata menikah. dia bisa menikah di sepanjang hari pernikahan itu menangis. Jadi kayak terpaksakah ini pernikahan? Kok nangis terus gitu. Iya, aku baru tahu kan, aku pikir kayak ya udah yang datang teman-temanku juga gitu kan. Jadi kayak ya ngapain aku nangis, orang mereka juga bahagia untuk aku. Tapi ternyata ketika ngelihat muka-muka kalian gak kuat aku nengok muka dia. Ini lagi datang-datang udah matanya udah gini. Kok berair mata sejak. Seneng dia aku nikah gitu. Aku jadi kan jangan Bang P Iya, gitu. siapa yang nggak seneng ya Iya setelah sih. sepanjang yang kita lewati bersama ini gitu, masa nggak seneng? Iya, sampai ganti makeup aku bener-bener Iya. bukan cuma touch up, beneran diganti dari awal, dicuci muka. Tapi itu nangis bahagia Nangis ya, bahagia. Pepers, bukan nangis karena yang sekarang kan banyak beredar yang nangis dipaksa nikah. Dan ini satu pernikahan yang gue udah bilang ya waktu yang resepsi itu, waktu akad itu, ini aneh. Biasanya orang nangis itu ketika ijab kabul, itu baru Ya, tuh atau nangis. sama ini sungkem biasanya. Iya. Ini baru masuk ruangan aja udah, waduh. Lu sadar gak? Gue gak ngobrol kan sama lu. Iya, aku nggak mau. Aku bilang, sana Molan, sana aku nggak mau, sana Molan, sana aku bilang gitu. Jauhin Molan, please. Aku bilang kayak gitu. Doli kan gini, Heeh. Cia kamu kan belum ketemu, Doli sahabatnya kita. Cia kamu kan belum ketemu sama kita, ayo. Dia lagi duduk nih, tetap kipasan, panas. Panas banget hari Panas itu. banget. Heeh. Baru ini kayak ibarat jaraknya tuh aku di sini, Gita di sini, kita cuma lihat dulu. Iya. Jangan. Cia sana, Cia. Molan sana. Lolo, pinggir. Lolo nggak mau. Bene nggak mau. Aku langsung gini. Nggak mau lihat siapapun. Kayak Aku terharu, tapi nangis. sakit suka nggak kata si itunya, siapa penghulunya? Karena nangis itu kita kebahagiaan yang udah nggak bisa Iya. tertinggal lagi. Maaf sampai detik ini masih nangis. Iya, gue juga deh. Ya Allah. Benar. Tapi ya sih aku kayak bener-bener akhirnya aku merasakan sebuah acara pernikahan yang ada di kepalaku. Emang seperti itulah aku. Tapi ini ya jujur ya, kan aku baru tahu kalau berita nikah aku tuh masuk ke portal-portal. Iya. Masuk langsung itu sorenya. Menurut aku ngapain? Ya Allah, menurut aku ngapain diberitain? Ini maaf ya, kenapa aku memilih juga untuk acaranya tuh sangat sederhana ya, karena menurut aku kayak aku nggak pengen banyak orang yang tahu juga gitu, karena aku pengen ini sesuatu yang untuk aku aja gitu. Sakral gitu Yang ya. iya betul gitu kan. Terus tiba-tiba dikabarin sama teman-teman, bukan, sama kakakku pertama, sama sahabat-sahabatku. Kau tau nggak kau masuk ini? Hah?
ngapain? Dari mana fotonya? Aku bilang kayak gitu kan. Oh iya iya. Semua ada yang datang Oh, story. Ada dari Oki, dari Iya. Candika gitu kan, dari teman-teman agak lain kan lumayan cepet tuh postingnya kan. Dari situ ya, bahkan dari postingan aku yang hari pertama itu yang aku posting kan cuma foto aku sama Iya, Aji yang iya. ada tanggal Iya. nikahannya doang gitu kan. Oh itu, iya. Terus ada kata-kata gini, Gita Bebita akhirnya melepaskan masa lajangnya dengan mahar 10 gram emas. Maksud aku, kenapa itu jadi headline lah gitu? Sampai mahar itu jadikan clickbait itu ngapain gitu kan? Dengan mahar yang sangat sederhana. Jangan pernah mengkotak-kotakan mahar orang ya. Aku sampai bilang, Masih untung maharnya itu bukan nastar cengkeh ya guys ya. kalau nasar cengkeh juga aku tidak mengapa gitu. Bahkan aku Kayak kayak di berita jadi headline. iya headline. Sampai aku mau penghuluku kan bilang kayak gini, emang kamu merasa cukup 10 gram? Aku mau bilang, Bapak teruskan aja ini kerjaan Bapak, nggak usah Bapak tanya-tanya berapa mahar, bukan Bapak, bukan Bapakku, mau aku gitu. Tapi aku gini, Gita, ini acara pernikahanmu, kau jangan jadi dirimu sendiri di hadapan orang-orang baru gitu kan. Bapak itu kan nggak kenal aku siapa kan. Oh, sama ada satu momen sih ini yang kayak menurut aku belum pernah datang ke pernikahan siapapun di dunia ini yang aku datengin. Ada revisi itu. Saya terima nikahnya di depan penonton. Undangan. Memang kayak bukan. Sementara ya. Faktanya yang nyiapin awal itu adalah beliau. beliau. Itu adalah copy paste dari penghulu aku. Dan yang revisi beliau. Memang beliau agak lain, Iya, ya benar. kan? Tapi mukanya kita tokan bahagia tapi Aku kan nengok dia. Yang mana yang mau diganti? Apa aku? Yaudah, pulpen. udah gitu Aji kan kayak udah tegang Iya, gitu, iya, iya, iya. mau Dan pasti udah ucapin latihan nikah. dong Udah harusnya. latihan. Iya. Latihannya tau nggak? Dari tadi malamnya karena beliau ngasihnya baru tadi malam. Iya. Beliau yang sangat sibuk itu. Gue dikasih WO-nya, gue kan duduk sini. Oh, revisi nih. WO-nya nyamperin. Padahal dia yang ngasih itu awalnya. Oh gitu, gue bilang. Dia yang ngasih, dia yang revisi. Itu gimana coba? Wah, mukanya Agak kita lain. gini. Ngomong apa? Yang mana? Apalagi ya? Gua kayak wow. Udah Memang gitu, orang-orang itu kayak nanti kita udah bikin vlognya jadi ada nanti ada akan keluar. ada. Jadi kau bisa tahu ya cobaan pernikahan aku bukan dari keluarga, bukan dari orang ketiga, bukan dari uang, nggak ada masalah. Dari siapa? Dari petugasnya. Kan ku ingat namanya sampai sekarang, kan ku ingat namanya baik-baik. Akan ku ikuti karir Bapak itu sampai mana. Love you. Tapi anyway, itu semuanya ya terbebas dari itu adalah aku cuma mau ngasih tahu apakah ini pernikahan yang mendadak. Mungkin buat kalian mendadak gitu. Mungkin menurut kalian itu mendadak, tapi buat aku sih nggak mendadak ya, karena aku sudah merencanakan ini sebenarnya dari akhir tahun lalu. Oke. Akhir tahun lalu. Ini kita janji kemarin di story Yes. dia mau cerita persiapannya. Jadi itu dari Desember itu aku sebenarnya mau menikah karena kakakku bilang kayak gini, kalian nikah lah, soalnya aku mau ngajak kalian umroh. Aku nggak mau ngajak kalian umroh kalau kalian belum nikah. Ya udah nikah, aku bilang kayak gitu. Sesimpel ya udah nikah gitu kan. Tapi pas nengok jadwal, oh tidak bisa karena Januari tuh aku mulai film baru gitu kan. Nggak bisa nikah. Tapi aku nggak bilang sama kakakku nggak bisa nikah mungkin bulan yang lain. Aku cuma bilang nggak bisa nikah. Rupanya didoakan sama kakakku kayaknya lebih kenceng pas umroh. Di sana. Aku merasa di bulan Januari itu kok keinginan aku untuk menikah kok kenceng banget gitu ya kan. Wah kayaknya ini. Jadi aku pas lihat jadwal aku tuh yang kosong adalah 2 minggu setelah Lebaran. Ya kenapa nggak di bulan ini aja kita nikahnya gitu. Pas aku kasih tahu sama Aji, beneran yang, karena kan beliau sudah sibuk dari 2024 tuh ngomong-ngomong aja nikahnya ya kan. 2024 dia, oh ini buat yang nggak tahu juga, aku tuh udah dilamar sama keluarganya Aji sejak 2024. Oh. Baru tepatnya sampai 2026 ya, panjang juga ya. Lumayan Desember. Cantik kali loh kau ini Masa ya, sih? kayak mikirnya 2 tahun. Ya kan, cantik kan. Jadi 2 tahun banget. 1 tahun 2024 itu Desember mamanya Aji datang ke Medan untuk ngelamar aku ke keluargaku. Terus beliau si mama udah manggil mama. Si mama nanya, "Gita nih mau dilamar dengan acara kayak perempuan-perempuan lain atau enggak?" Mamanya nanya gitu. Maksudnya kayak kesannya seperti itu, kayak mau dilamar nggak, kita bikin acara lamaran nggak?
Don gitu kan. Ke Gita aja tante. Enggak, aku bilang kayak gitu kan. Jadi nggak perlu ngasih tahu ke orang-orang kalau kita udah tunangan, nggak perlu. Aku bilang kayak gitu kan. Terus gimana responnya? Ya Allah, senangnya mama punya calon mantu kayak gini. Oh iya? Nggak BM. Iya. nggak Soalnya BM. anak pertama. Anak pertama. Biasanya beliau. kalau anak pertama pengen iya. diumumkan sebanyak ya. Enggak. mungkin. Kebetulan mama mertuaku, iya kan, iya kan. Dia sederhana sekali. Aku suka sih sama calon mertuaku itu pada saat itu ya. Kayak, tapi dia mengesankan ke aku, emang kita nggak apa-apa kalau misalnya nggak pakai acara tunangan yang meriah-meriah. Nggak usah tante, jangankan tunangan. Ini kita kasih tahu aja ya tante konsep nikahan impian Gita. Gita maunya di KUA doang. Abis di KUA kita pergi ke restoran favoritnya mama aja gitu kan. Kalau boleh, bahkan kita kepikiran nanti kalau nikah, abis nikah dari depan KUA udah ada bus diangkut semuanya tamu-tamu kita keliling Sumatera Utara. Aku bilang kayak gitu kan. Oh gitu ya nak, kata mamanya Aji. Dia pasti bingung dibagi keliling Sumatera Utara. Maksudnya ya nggak usah sampai Sumatera Utara, sampai Danau Toba deh mah gitu kan. Nginep 1 hari di Danau Toba terus balik besoknya ke Medan. Oh gitu ya nak, ya udah mama ikut aja kayak gitu kan. Tapi beneran nggak mau dibikin acara, nggak mau gitu kan. Ya udah akhirnya tunangan tuh setahun sampai akhirnya kakakku umroh, dia mungkin mendoakannya lebih kenceng. Pulang dia umroh, kita kasih waktu seminggu. Karena aku ingat kayaknya dia pulang umroh tuh 21 Januari. Aku bilang, kita kasih tahu sekarang aja nggak? Nih, gitu kan. Kata Aji, tunggu kakak istirahat dulu dah, gitu kan. Akhirnya kita baru ngasih tahu ke keluarga tanggal 30 Januari. Itu aku telepon, Kak, ya udah enak nih badan, udah istirahat, udah cukup. Ya. Kak, aku mau ngasih tahu. Apa tuh? Uruslah surat-surat nikahku. Oh ya? Mau kapan nikahnya? Abis lebaran. Ya Allah! Dona ya. Allah deh, doaku didengarkan Allah di depan Ka'bah. Aku berdoa, semoga adekku mau nikah. Katanya kayak gitu. Didengarkan, memang betul lah Dek, makanya umroh deh. Semua doamu didengar deh, ini doaku deh. Udah gak ada pertinggalan tanggung jawabku tuh cuma kau. Katanya kayak gitu kan. Wah gitulah Dona dengan semua kedramaannya kan. Ya udah urusin ya, kakak urusin deh apa yang kau mau katanya. Apa gitu kan, akhirnya ya udah pokoknya habis lebaran udah. Yang pertama aku pikirkan itu adalah aku yang penting surat beres dulu dah gitu ya kan, uruslah karena kan katanya panjang tuh kalau ngurus surat nikah gitu kan. Oke, ini surat nikah beres nih, udah deh, udah tenang aja, ada yang udah ada yang ngurusin gitu kan. Pokoknya kasih surat pengantar aja dari Aji dari Jogja gitu kan. Oke Kak, kebetulan Aji kan memang keluarga tinggalnya di Sleman kan. Ya udah ngurus surat dari Sleman, ngirim ke Medan, beres, udah surat. Timbullah di mana kita nikahnya kan gitu ya kan. Baru mikir di mana ya. Ya udah di restoran mama aja gitu kan. Tadinya mau bikin akad di mana mama sama bapakku tuh disolatin ya kan. Cuma kan aku tahu kayak aduh ribet kalau abis dari masjid kita ke restorannya. Jadi gimana kalau akadnya di restoran itu, acaranya syukurannya di restoran itu juga. Nah, aku hubungin restorannya, semuanya via DM. Bukan via DM, chat. Karena aku nggak mau mereka tahu aku yang nikah. Jadi semuanya anonim. Aku pakai nomor internasionalku, ya kan? Ya kan, nomornya gitu ya. Jadi aku pakai nomor. Itu masih terpakai nih? Masih dong. Pakai nomor internasional itu, terus aku bilang, halo, ini saya mau rencana nikah di sana. Itu tempat bisa nggak ya untuk acara nikah? Oh bisa, gitu kan. Berapa pax ini? Tapi kita cuma bisa menampung 70 orang. Nggak bisa lebih dari 70 orang. Oke, 70 orang itu undangan atau itu udah termasuk sama yang nikah dan keluarga. Bayangin dong, ya kan? Nah, kebetulan juga keluargaku tuh cuma 12, termasuk aku sama Aji. Jadi cuma 10 orang, ya kan? Ya udah 12, berarti kan 7, 12, 58. Oke. Tapi itu berarti termasuk kru-kruku juga dong, gitu kan? Oh, Kak Gita krunya harus makan bareng sama Kak Gita. Ya iya. Semua orang yang ada di acaraku harus makan makanan yang aku makan. Aku bilang kayak gitu, aku tidak mau membeda-bedakan itu gitu kan. Aku nggak mau tiba-tiba beli nasi kotak gitu. Mereka nggak mau. Nggak mau, aku bilang kayak gitu kan. Harus dari restoran Bapak gitu kan. Oke, berarti cuma 30 undangan lah aku bisa. Paling enggak.
nyebarkan undangan. Oh, sungguh sesuatu yang sangat gampang buatku. Karena aku, ini mohon maaf ya, bukan karena menyudut-nyudutkan mengkotak-kotakan pertemanan, tapi karena aku tahu aku mengadakannya di Medan dan itu setelah Lebaran, aku paham banget semua sahabat-sahabatku itu, semua teman-temanku pasti udah punya planning liburan, mudik, segala macem, dan menurut aku keluarga adalah nomor satu. Aku adalah teman kalian, jadi aku boleh di nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor sekian gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa, kok aku nggak diundang? Karena aku paham sekali waktunya ya. Waktu juga kan terbatas nih, waktu di Lebaran. Makanya aku kayak, udahlah di Medan aja, dan kayaknya memang pantasnya udah umur segini, Cia gitu kan. Kayaknya aku agak-agak segan kalau mau bikin acara undangannya 1000, kayak aduh gitu kan. Padahal semakin bertambah umur katanya makin banyak meriah ya. Makin ya. Oh, karena kan itu kalau misalnya jadi punya banyak hal. Itu kalau misalnya mama bapaknya masih ada ya. Jadi masih banyak Oh yang iya, dijaga, iya. gitu ya kan. Iya. Kok namburumu nggak diundang, kok padimu nggak diajak gitu kan, kayak nggak bisa ada yang merepet lagi karena mama bapakku sudah tidak ada juga gitu paham. kan. Jadi yang paling penting buat Udah, aku adalah gue nikah ya. nikah aja. Toh kan kalian selama ini nanya kapan aku nikah, nih aku nikah. Ya permasalahan kalian nggak ada di situ ya urusan aku. Yang punya acara aku gitu kan. Jadi ya udah, akhirnya ya udah yang datang adalah sahabat-sahabatku aja. Dan bahkan beberapa dari sahabat-sahabatku tuh baru tahu kayaknya sebulan sampai 2 minggu sebelum nikah. Ada yang dikasih tau 2 minggu sebelum. Ada. Karena aku kayak gini kan, kira-kira dia mau nggak ya datang gitu. Kira-kira are we that close, yang gitu-gitu loh. Aku mikirnya masih kayak gitu kan. Khusus dengan pemikiran di kepala. Pemikirannya. Berarti ada adegan nama udah ditulis. Ini. Ada nama yang udah tulis, terus Hapus aku lagi. coret karena kau tahu apa, sebelum aku mengundang orang, aku mesti tahu dia tahun ini mau kemana libur lebarannya. Kayak misalnya nih. Jadi lu pun memikirkan nggak mau menyulitkan. Nah itu, aku nggak mau orang-orang merubah destinasinya dan plan hidupnya hanya karena aku. Aku tidak mau itu, aku nggak mau membebani, pokoknya aku nggak mau membebani teman-temanku. Aku tahu ada temanku yang mungkin kayak dia lagi struggling sekarang. Aku tahu kalau aku undang dia pengen dia pasti, datang. iya. Dia pasti datang. Tapi aku tahu dia lagi struggling, makanya aku bilang doain aku aja. Aku bilang kayak gitu. Kau nggak perlu datang. Aku cuma butuh doamu gitu kan. Sorry ya gila lalala. Nggak apa-apa, aku cuma butuh kau doain aja. Aku bilang kayak gitu. Aku tahu kau ada di situ, spiritmu ada di situ. Ini kan cuma masalah tempat ada di mana aja. Aku bilang kayak gitu kan. Aku sedih banget, aku nggak bisa datang. I'm so sorry lalala. Paham kali aku yang kayak gitu. Karena aku, ya maksud aku ini adalah, ya aku tahu ini pernikahan. Mungkin buat orang-orang adalah sesuatu yang grande, tapi di atas pernikahan itu ada lagi yang lebih penting, adalah rasa cintaku sama kawan-kawanku. Nggak mau aku gara-gara dia tidak datang ke acaraku, aku jadi nggak berteman sama dia. Aku ada punya rasa sakit hati dia nggak datang, nggak mau. Jadi aku bilang kayak no hard feeling. Kau jangan ngerasa kecil karena kau tidak bisa hadir. Kau jangan merasa kayak kita nggak akan dekat lagi setelah kau nggak hadir. Nggak akan ada perasaan-perasaan kayak gitu. Aku malah seneng kau udah ngedoain aku. Udah cukup di situ aja. Aku bilang kayak gitu. Jadi memang yang datang adalah orang-orang yang rezekinya memang bisa menghadiri acaraku gitu loh, gitu. Ya nggak mau di saat lu bahagia, lu masih mikirin nggak mau nyusahin, nggak mau nyusahin. Nggak mau nyusahin. Iya, paham. Ya udah, setelah dapat, setelah dapat tempatnya, aku mulai cari baju dong, ya kan. Yang satu orang yang kuhubungin ketika aku mau nikah di luar keluargaku adalah Doli Tobing. Pasti. Doli Tobing, karena dia adalah sahabatku dari kecil. Terus dan dia pasti marah kalau dia nggak taunya dari orang lain. Bisa murka dia ya kan, dan dia tidak datang. Jadi aku kasih tau, Dol, aku mau nikah. Oke, kau diam aja, kata kayak gitu kan. Sudah janjiku padamu ketika kau mau nikah, aku yang urus segalanya tentang mempercantik kau, kata kayak gitu. Akhirnya dia langsung menghubungi Kak Dimas Singgih. Terima kasih Kak Dimas Singgih, yang akhirnya dia bilang kayak, bajumu aku yang bikin kita. Bikin? Iya, dia bikin. Tentuin aja kau mau baju seperti apa, aku yang bikinin, kita cari kainnya bareng-bareng. Jadi ada momen, terus Doli bilang, sepatumu langkah by Linali. Cilina mau buatin sepatu buat Gita sama buat Aji, serius gitu kan, iya. Oh iya? Terus jasmu dari Dika Sigit. Hah? Serius? Aku bilang gitu, iya. Kak Dika mau ngasih jasnya untuk nikahan Aji, katanya kayak gitu kan. Langsung aja, jadi dalam minggu itu, aku cari baju, aku fitting sepatu, dan Aji fitting jas.
Dan dalam seminggu itu beres tuh. Maksudnya dalam seminggu beres udah dapat konsep, udah dapat segala-galanya. Itu emang berarti kayak jalan Tuhan ya? Maksudnya jalan dipermudah. energinya kan kayak kok pas deg-deg gitu. Semuanya. Dan 2 minggu setelah itu bajuku udah fitting pertama. Nanti akan ada fotonya, ini fitting pertama aku. Ini fitting pertama aku sama Kak Dimas Singgi. Dia lagi ada pameran nikahan di Kempinski. Aku datang ke situ, itu adalah fitting pertamaku. Oke. Fitting kedua udah jadi. Sekali doang tuh ya? Sekali doang. Berarti kayak bentar banget kan biasanya orang bikin baju nikah lama gitu. Nah, karena aku nggak banyak cincong, Ci. Jadi aku bilang kayak, aku mau dia bentuknya kayak kebaya, tapi bukan kebaya banget. Aku bilang kayak gitu karena aku pengen semua yang nyaman aja gitu, dan nggak mau ada ganti-ganti adegan ganti baju, tidak. Cukup satu baju saja. Karena aku kayak, ini acara syukuran kok heboh kali sih kau kita 2 kali ganti baju gitu, ngapain sih gitu kan. Ya udah, Kak Dimas Singgi kelar. Nah, sama satu lagi yang paling lucu adalah aku pernah ngomong sama sahabat-sahabatku kalau aku nggak pernah ngebayangin aku nikah, Ci. Nggak pernah aku ngebayangin. Demi Allah, aku nggak pernah bayangin. Kenapa dulu? Karena di keluargaku sendiri, zaman aku SMA aja, aku udah izin sama bapakku, Pak. Kayak dari semua anak papa yang nggak nikah aku. Oh iya? Demi Allah, gitu pas aku udah ngomong sama Pak tamat SMA, mau kuliah. Kenapa gitu, Nak? Nggak pengen aja ribet nikah gitu. Sampai papaku mau meninggal, beberapa hari sebelum papaku meninggal, aku berduaan aja di rumah sakit sama dia. Dia bilang kayak gini, sambil nengok langit kan. Nak, jadi kau masih tetap dengan prinsipmu itu yang nggak mau nikah? Wih, kepikiran tuh. Kepikiran dia. Terus, iya Pak. Gimana tuh Pak? Itu aku udah kuliah kan. Ya nggak apa-apa sih Papa. Yang penting satu, Papa minta kau bahagia ya. Keren. Dia bilang kayak gitu. Kau boleh nggak nikah nggak apa-apa Papa, tapi kau make sure kau bahagia. Wih. Jangan ada kau nangis-nangis katanya kayak gitu. Ih, gue mau nangis dengarnya ini. Enggak Pak, nggak apa-apa. Papa nggak apa-apa kalau aku nggak nikah. Nggak apa-apa lah. Yang penting kau bahagia, itu aja. Papa cuma minta kau bahagia. Di situ itu ternyata pesan terakhir papaku. Dan aku inget-inget kayak, oh ternyata papaku kalau aku nggak nikah itu nggak apa-apa, ya udah gitu kan. Sama mamaku sampai dia mengembuskan nafas terakhirnya, tidak pernah dia bertanya sama aku kapan kau nikah. Ih, keren. Dia nggak pernah nanya, cuma dia memang berharap sama salah satu pasanganku itu, ya kan, ada binatang, ya. Ya, sama yang itu, gitu kan, kayak sampai mamaku meninggal kan. Jadi dia tidak pernah nanya kapan aku menikah. Jadi ya memang aku nggak pernah membayangkan aku menikah. Bahkan ketika aku pacaran sama pacar terlamaku yang terakhir sebelum sama Aji, itu aja aku nggak pernah membayangkan ada di pernikahan, ada di apa tuh pelaminan yang ada muka aku, ada muka dia, belum terbayang, nggak pernah terbayang. Sama si Sleman ini entah kenapa aku ngebayangin bukan pernikahannya ya. Tapi aku ngebayangin aku tinggal sama dia di Purwokerto. punya sawah sama ladang. Nah, dia lagi ngasih makan kura-kura, aku lagi menanak nasi pakai tungku. Demi Allah. Tapi waktu pas lagi Gita nikah kan kita ada speech satu-satu ya. Aku tuh ada bilang kayak aku sama Gita tuh beda banget. Nah dari sini tuh aku udah kelihatan banget bedanya. Dia dari SMA bilang dia nggak mau nikah. Dari SMA bilang aku mau nikah sekarang. Beneran kita beda. Emang yang beda emang gila seks sama yang enggak. Balikin. Dalam sembunyi-sembunyi ya. Bisa diucapkan. Ya Allah. Tapi ama aja itu kebayang yang begitu. Cuma aku nggak kebayang nikahnya seperti apa pernikahan aku nggak pernah kebayang. Cuma aku tahu, aku bilang sama sahabat-sahabat aku nggak tahu aku akan nikah atau enggak. Aku nggak tahu siapa yang akan jadi suamiku, tapi aku tahu siapa makeup artisku ketika aku nikah. Oh, oke. Siapa gitu? Ferry Fahrizal, aku bilang kayak gitu. Bang P, aku bilang. Karena aku nggak mau, kan ada perempuan-perempuan yang cari makeup artis manglingi. Yang orang kayak, ih beda banget ya mukanya. Takutnya kayak aja juga. Siapa ini? Siapa? Iya, aku takut nanti anakku sama cucuku ketika nengok buku-buku nikah atau lihat Instagram opungnya terus bilang, siapa ini opung? Katanya kan, ya opungmu katanya. Enggak, ini bukan opung. Pangling ya? Itulah karena mahal itu, nak, gitu kan. Aku nggak mau. Aku nggak mau di make up sampai pangling kayak doyin gitu kan kayak. Tapi
untung Gitu kalau nggak kamu mau. nikahnya apa namanya make upnya tuh natural. Karena kan kamu nangis terus takutnya tuh kayak pas lagi tahu kan yang maskara. make up itu jatuh semua ini Merotoli semua, merotoli. Iya benar. Iya. Nangis, Terus gitu. lo belum pernah lihat kan Pepekers? Ini masih CPW ya, calon pengantin wanita tuh palanya gini terus. Nih gini terus nih. Nih gini terus nih. Nggak mau nangis. Gini terus nih. saya pakai make up panglingi. Maling. Tiba-tiba kok maskara kok di sini gitu. Udah longsor, kok mau aku. Belum lagi yang bulu mata yang sampai kayak sakit kali kan sampai harus gini-gini. Nusuk banget. Belum lagi kita kan panasan ya orangnya keringetan pakai make up panglingi. Iya, ya Allah. Kan tebel banget itu ya. Terus gue diceritain si Maoy. Gue apa gitu detailnya ceritanya lupa. Pokoknya di adegan ijab kabul itu nangis lah ya. Cia apalagi katanya. Cia sampai jatuh bulu matanya. Dia jatuh. Masa sih jatuh? Jatuh Cia itu apa kata si Maoy? Kenapa malu coba? Iya bener ya. aku ada di sini. Nggak gini mau gini. Bulu mata di paha tuh gimana? Cia ini bajunya sobek ya? Enggak kok aku kayak sobek bulu mata. Aneh kan? Gue diceritain ketawa aja gue. Gimana caranya bulu mata jatuh tuh? Nangis banget kan pakai bulu mata palsu. Tapi kan si bulu mata palsu aku pakai yang tempel lem buta. Jadi nangis. Tapi itu bagus banget, natural banget ya, Ci. Iya, lama-lama bener. Dan lu gak sadar tuh jatuh? Enggak, aku juga ada di situ ya bulu mata. Astagfirullah. Ya habis, aku belum pernah datang ke nikahan orang. Isinya nangis semua ya. Isinya nangis. Iya. Dari awal sampai habis bener kayak Tangisan kayak ternyata keajaiban Allah itu ada ya. Si kita akhirnya nikah. dengan segala kelucuannya ya kan kayak kita Iya. kayak masuk ke film agak lain. Iya, 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 ada iya. Hai lo. Iya, hai iya, lo, iya, gitu iya, ya iya, kan. iya, benar. Lawak kali. Ya udah Bang P terus soal cincin guys. Kenapa? Kenapa cincin? Jadi semua udah terjadi, makeup artist udah deal. Baju udah kelar, udah tahu ke siapa. Makeup udah. Makeup, sepatu, jas udah dapet, tempat udah dapet. Terus pas lagi mau tidur, aku ingat, orang nikah kan kayak ada yang dipakai cincinnya. Kok aku belum? Dan itu sebulan sebelum. Itu udah di Februari. Terus aku bilang, anjir, aku telepon aja, yang kita belum ini loh. Belum ada cincin. Oh iya, gimana ya? Hampir ke Miniso katanya. Bukan ke Miniso sih, aku ke Cantik tau nggak? Cantik. Strawberry sama Yayang. Yang bisa Jepit rambut. Jepit rambut. bisa di-adjust. Terus dapat. Kan aku bilang gini, ya udahlah kita ke Cikini Gold Center aja lah nyari gitu kan. Oke. Terus kayak oke, Cikini Gold Center. Gara-gara nyari Cikini Gold Center, terakhirnya semua iklan di Instagram aku Muncul. Semua Iya, muncul ini ya. semua toko emas dari mulai Semarang, Jogja, ya kan, Bandung segala macam toko emas semua gitu kan. Cari. Terus aku bilang, "Yang ini ada berapa budgetnya?" kata si Aji kan nanya. "Berapa nih masukin budgetnya?" Aku sebagai si realistis ini bilang, "Ku telepon dulu lah kakakku ya, Kak. Kok kemarin nikah, cincin nikah kau berapa budgetnya gitu kan?" 10. "Oh, murah ya." "Monyet," katanya. "Aku kan nikah tahun 2006 kata dia gitu kan. "Oh, 20 tahun yang lalu ya, Kak." 10 tuh ya 2006 ya gitu. Iya, kalau sekarang berapa tuh, Kak? Mana Kakak tahu katanya kayak gitu kan. Gramnya aja, tapi kan Kakak memang cuma cincin belah rotan gitu aja deh gitu kan. Oke, 10 juta. Habis itu manajerku, "Diens, kemarin cincin nikah berapa?" 15. "Oh, naik 15. Tahun berapa tuh? 2015. "Oh, iya. Berapa tuh 2015? Berarti 10 tahun yang lalu." Iya. Pas aku nikah juga. Iya kan, 10 tahun yang lalu. Oh, berarti sekarang kakakku 10 tambah 5 aja dong berarti setiap. Oke, berarti aku 20 juta dah budgetnya. 20 juta. 20 juta cari. Terus Aji tiba-tiba bilang gini, "Sayang, tapi maaf ya, aku cuma mau make sure sama kau, cincin kau ini harus kau pakai tiap hari. Jadi kau pilih memang yang benar-benar kau suka kali," katanya gitu kan. "Yang kau tengok kau cantik kali," gitu kan.
Oh, mau yang kayak gitu kau langsung itu berubah caraku kan? Iya, kalau kayak gitu nggak bisa dong belinya di Cikini Gold Center. Aku bilang kayak gitu kan. Iya sih, nggak bisa dong kalau misalnya dari Instagram. Aku bilang gitu. Iya, jadi di mana? Di mall. Aku bilang kayak gitu. Tahu dong, aku bilang kayak gitu kan. Ya udah, ada nggak budgetnya? Aku bilang kayak sama Aji. Pasti ada, kata dia gitu kan. Serius serius nih. Aku nggak apa-apa loh kalau misalnya yang dari toko-toko emas biasa. Aku bilang enggak, aku maunya kau bangga pakai cincin ini. Terus dia bilang pokoknya aku usahakan apapun, yang penting kau dapetin cincin favorit kau gitu kan. Oke, akhirnya aku hubungin nih sales cincinku yang di mall-mall itu. Aku tanyain, Mas, saya mau tanya dong, kalau saya mau bikin cincin waktunya berapa lama? Cincin apa dulu nih Kak Gita? Akhirnya aku ngomong cincin nikah. Oh, gampang Kak Gita mau pakai kita gitu kan? Gampang Kak, 3 bulan. Waduh, itu sebulan kan? Sebulan. Aduh, gimana ya Mas ya gitu kan? Saya butuh cepet. Oke, berapa lama Kak Gita? Sebulan. Kak, tapi kan ini mau lebaran, kata dia kayak gitu kan. Itu akan dipotong juga Kak. Aduh, gimana ya? Oh, ya udah. Tapi nggak apa-apa Kak. Kak Gita kan ini punya pengaruh katanya kan. Kakak nanti aku hubungin aja sama sales yang di PI katanya gitu kan. Oh, oke. Baiklah. Pas dihubungin, aku ingat, Benny kemarin pas nikahan juga satu toko brand yang sama gitu kan. Brand yang sama. Ben, aku cuma mau bilang karena itu satu bulan, aku cuma punya waktu 1 bulan. Aku nggak minta disupport apapun, aku hanya minta dibantuin cincin ini kelar cepat. Sebulan. Terus pas dihubungin sama Benny, tiba-tiba aku dihubungin sama brandnya, dibilang ini, Kak Gita, kita mau nggak kalau cincinnya langsung dari kita aja disupport. Oke. Kak, maksud aku cuma minta dicepetin aja sih Kak penyelesaiannya gitu kan. Nggak apa-apa Kak Gita, kakak pilih aja, kakak datang aja ke store kita, kakak pilih. Ini Kak, saya kirimin katalog cincin nikah 2026. Kalau kamu disupport, sebut aja namanya. Terima kasih untuk The Palace. Yeay, cincin thank you. ini. Bagus. Terima kasih The Palace. Terima kasih Kak Anya, terima kasih Kak Ciki, terima kasih Kak Debbie. Jadinya dapet nih cincin ini sebulan doang ngerjainnya, dan aku pilih sesuai sama yang aku mau. Ternyata milih cincin itu repot kali ya, Boy. Kenapa repotnya apa? Karena banyak kali kan pilihannya, terus bagus-bagus, terus semuanya aku pakai di 10 tangan. Jadi kamu kayak Demi Allah, bata-bata itu. Hotman kalah ya, Hotman Paris ya. Bener-bener, udah gitu kan cincin perempuan normal mah sampai bawah. Kalau dipakai di cincin aku pas di ujung ini. Demi Allah, nanti aku kasih tahu ya, ada fotonya. Nanti akan kumasukkan ke sini biar kalian lihat. Cuma nyangkut di sini aja. 1, 2, 3, 4, nggak sampai ke bawah ini. Perempuan, kau berapa lingkarmu? nggak tahu. 16, 12. Kayaknya kecil deh. 12 ya. Selalu kegedean. Tuh, dia 12. Ibarat kata lingkarnya, ring size-nya dia 12 atau 11 mungkin bisa. Kamu? Aku 21. Jari tengah ini 24. Biar kalian tahu ya, 24. Coba Jadi, aku pakai cincin kamu yang bukan cincin nikahan, coba. Ini. Iya. Ini 21 nih. Coba ya. Ini buat di Kayaknya harus di jempol dah. di jempol pun. Kegedean. Kayaknya jempol kaki nih. Itu nggak nyangkut. 2 tangan deh, 2 tangan sih, coba 2 tangan sih. 2 tangan. Nah, bisa 2 tangan. Ya Allah, 2 tangan. Kan aku bilang dia 11, jadi 22. Iya, bener. Ya kan? Ya Allah, jadi kayak gitu. Akhirnya ada ya. Disupport sama Padahal The Aji udah Palace. bilang, pokoknya aku akan usahakan. Nangis aku, Gila. nangis aku gitu dibilang sama The Palace. Kak, nggak apa-apa, cincinnya dari kita, kamu pilih aja langsung, katanya kayak gitu kan. Aku kayak, Aji, budget kita kan cuma 20, kok yang ini berkali-kali lipat. Itu namanya jalan Tuhan. Iya, rezeki kawin. Nikah, Iya, bener benar. katanya. Iya, Kalau iya. orang mau nikah ada aja gitu bahagianya gitu. Gila. Terus ya udah, akhirnya mulai yang kayak ini udah semua udah beres nih. Tinggal milih makanan apa yang harus kita makan. Wah. Iya. Di sana aku bilang kayak Semuanya enak, semua enak. semuanya enak Kak. Enak. Mau makan apa aja? Yang prasmanan dulu dah. Sup. Semua. Aku coba. Supnya kau makan sup Ya kan kimlo. selalu suka sup yang kayak bening-bening. kan. Aku nggak ada yang aku nggak makan, semuanya aku makan. Aku Iya. cobain arsi. Arsi. Nah, itu adalah menu yang tidak pernah aku temukan di pernikahan orang manapun yang aku datengin. Yes.
Untuk tamu, untuk pengantennya, aku kan request, aku minta arsik ikan mas dengan telur banyak. Karena itu biasanya ada tradisinya. Biasanya itu akan disuapin ke aku dari keluarga gitu kan. Nah, aku minta itu, tapi aku minta semua tamuku dapat 1 ekor ikan arsik. Aku bilang, siap Kak Gita itu. Ya kalau rendang itu wajib ya, wajib ya Oh ya, rendang. rendangnya tuh kayak beda ya Iya, rasanya. iya. Kayak Rasanya enak banget kan? Itu requestan aku. Jadi aku nggak mau ini yang terlalu pedes, dia harus manis gurih. Aku bilang kayak gitu kan. Karena sambal kentangnya udah pedes banget. Menurut aku pedes banget. Terus ada sambalnya juga. Terus aku minta sup. Tadinya dia bilang gini, soto Medan. Kataku jangan santan karena rendang juga udah santan. Aku bilang jadi kayak sup yang bening aja ya Kak gitu kan. Oh ya bisa. Makanya ada postingan aku lagi makan sama keluarga, sebenarnya itu adalah food testing. Oh, Itu food gitu. testing. Jadi enak tau di nikahannya Gita itu nggak banyak pilihan makanan, cuma kayak satu meja, terus ada yang kayak dimsum sama sate padang. Oh itu sate padangnya itu ya enak itu Padang. enak. Udah, tapi tuh kayak semuanya enak gitu loh. Iya, Kalau iya, sini iya. kan kayak terlalu banyak, kita juga nggak bisa nyobain semuanya. Betul, juga. Iya, betul. Jadi kayak nggak bisa semuanya enak gitu loh. Kalau itu Yes. semuanya enak. Iya. Arsik aku baru nyobain tuh arsik. Baru nyobain itu Itu Aku juga baru. jadi kalau di kita kayak pesmol. Iya, pesmol. Cuman kok ada apanya nih bedanya tuh? Hin kecombrang sama ini Andaliman. andaliman banyak banget sama bawang bata, jadi ada pedar kayak Iya, kaget iya. asemnya dapet dari Kayak asam kecombrang. sama pahit dikit gitu. Yes. Wah, iya beda-beda sama Itu pesmol. dia, pesmol. Enak-enak. Ya, Baru kayak aku gitu, coba. Dari ujung ke ujung tuh wah enak semua ini. Enak-enak ya, alhamdulillah. Sama pokoknya aku ada harus ada sate padang. Iya sate padangnya itu. Iya. Dagingnya Best. beneran Yang daging. khususnya enak Gila. banget. Oh, kamu dapat ususnya ya? Dapet. Terus kan yang lain dibuka dulu kan si kerupuknya itu apa? Jange. Jange. Oh, jangenya enak. Iya, aku Bang boleh nggak ini buat aku semua? Boleh, kasih silakan. Iya. Oh. Satu kantong-kantongnya. Pokoknya aku minta semua jange itu kayak 70 porsi juga. Jadi jange enak. karena ada orang-orang yang suka nyemilin jange disiram sama kuah Iya. padang. Iya. Gitu. Nggak mecin gitu loh jangenya. Gitu Nggak micin ya? ternyata Nggak ya? Best ya. pernikahan Gita ya. Ya pokoknya aku semua makanan itu adalah makanan yang aku suka. Dimsum juga resep dapur bibi itu memang aku suka sekali sambelnya. Emang kayak Itu yang malamnya kita makan deh, yang dari orang catering. catering ya. Apa? Si siomay yang malamnya kita makan kan? Bukan. Oh, beda lagi. Beda. Oh. Kalian makan somai siapa? Nggak tahu ini. Aku beli. Oh, oke. Emang somai? Dimsum. Oh, dimsum. Oke. Terus pas ini loh orang-orang situ kan bilang, aku kan selalu ngobrol sama tukang taksi. Pak di sini udah ada hujan nggak? Enggak, di sini nggak ada hujan, panas terus. Tapi kali ini agak teduh dia bilang gitu kan. Oh, Thor datang. Oh iya. Dementor. Acara selesai, das baru turun. Hujan, betul. Coba bayangin kalau ketika mau mulai itu hujan, wah ribet tuh pasti. Soalnya di atas Benny sama Nani gini. Jangan hujan, anakku nikah. Jangan hujan gitu. Itu adalah cerita menuju pernikahan kita. Langsung aja deh ya kita potong ke pertanyaan yang paling ditanyakan sama netizen lagi. Ini ya, gimana berhubungan setelah menikah? Maksudnya apa nih, berhubungan apa nih? Berhubungan dengan mertua, dengan teman. Ketika dicap jas halal. Halal. Gimana? Nggak ada, kita nggak langsung ngetet kan namanya kan virgin. Oh, iya, Kalau benar. virgin itu, nih aku kasih Iya tahu aja sih. ya buat yang nggak tahu. Kalau virgin itu bobolinnya lama banget. Iya benar. Jadi belum kebobol. Udah gitu, lakinya kan anaknya baik banget, nggak mungkin tega. Kayak, aduh sayang sakit. Udah Ah, berhenti, iya. Gitu. Kalau terbalik coba ya, ceweknya Aji, lakinya dia, bah nggak bisa. Oh, iya. Diam kau, pak. Iya, makin suka dia, ada penolakan. Jadi gitu ya. Iya, jadi gimana masih grogi banget nih. Iya. Oh, kayak apakah ini pantas gitu? Iya. Enggak dong, kamu kan udah jadi istriku gitu. Ini adalah ibadah sayang katanya gitu. Kalau tahu itu enak sama dari dulu kita nikah. Aduh. Keluar dari mulut kita. Nyesel kan lu? Nyesel lu. kenapa nggak dari dulu-dulu Iya. ya? Lu tarik ucapan lu tuh waktu SMA. Ternyata guys, menikahlah ketika kalian siap. Tapi sejujurnya ya, aku kayak ya Allah, aku menikah kan udah mendekati 40 nih buat
yang nggak tahu, aku tuh menikah di usia 39. Bulan Maret kemarin tuh aku 39 tahun. Menikah di 39 ternyata sangat menyenangkan buat aku karena kayak aku udah nggak kepikiran, aku udah melewati fase orang-orang berharap aku menikah, sampai orang-orang legowo aku nggak nikah, dan ternyata orang-orang kaget ketika aku Itulah menikah. kenapa pada saat pernikahan itu bukan cuma kita yang nangis, langit pun ikut nangis, terharu sayang. Biar nangis ya. Akhirnya dia menikah. Akhirnya aku menikah. Aku kompromis, aku memasuki organisasi paling tua di dunia ini ya, organisasi pernikahan. Jadi kayak ya, I'm Itulah. joining the club ya guys. So, jadi Pisas-Pisas kumpul berubah menjadi Iya. Pisas-Pisas kawin. kawin.